Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin perkenalkan, saya Amanda Serenaya Putri dengan NPM 2211000076. Di sini saya akan mempresentasikan terkait 7 pilar dari komunikasi bisnis. Ya, di dalam suatu bisnis, di dunia bisnis yang semakin dinamis dan juga kompetitif, komunikasi memegang peran yang sangat penting. Karena dengan adanya komunikasi, kita bisa menjalin atau mengadakan hubungan dengan pihak lain yang untuk mendapatkan sebuah keuntungan sesuai dengan tujuan dari komunikasi bisnis tersebut. Nah, oleh karena itu dikenallah dengan yang namanya 7 pilar komunikasi bisnis agar pesan dapat diterima dengan baik oleh pihak lain, di mana 7 pilar ini terdiri dari yang pertama ada pemahaman terhadap komunikasi. Nah, pemahaman terhadap komunikasi di sini di mana seorang komunikator atau seseorang itu harus bisa memahami komunikasi atau proses komunikasi dengan baik, sumber informasi, penggunaan media, dan juga harus bisa memposisikan sebagai seorang komunikator. Di mana misalnya ketika kita sedang menjalin hubungan bisnis lah dengan orang lain atau pihak lain. Nah, pemilihan media itu sangat penting ya untuk rekan-rekan semuanya. Contohnya rekan kita teh kan tidak semuanya memiliki kemampuan yang sama. Misalnya, kita menjalin hubungan atau melakukan komunikasi bisnis dengan rekan kita yang memiliki hambatan ataupun kekurangan di pendengarannya. Nah, sangat tidak memungkinkan untuk kita melakukan komunikasi secara oral ataupun berbicara seperti ini ya. Tapi, kita juga bisa menggunakan media tulis atau media cetak atau media secara written gitu, agar rekan kita yang memiliki, kekurangan di pendengarnya dapat memahami pesan apa yang akan kita sampaikan. Selain itu juga seorang komunikator juga harus bisa memposisikan bahwa dia itu seorang komunikator, bagaimana sih seorang komunikator yang tepat dan yang baik dalam melakukan suatu proses komunikasi bisnis. Jika di dalam bisnis online bisa dilihat dengan cara misalnya dalam menyampaikan pesan atau iklannya itu, kan iklan itu sebuah komunikasi bisnis secara, verbal ataupun nonverbal ya, nonverbal gitu. Nah, jadi, pemilihan kata-kata ataupun bahasanya juga harus tepat, proses komunikasinya juga harus tepat. Oke, yang selanjutnya ada penggunaan pikiran. Nah, di dalam komunikasi kolom komunikasi sangat penting untuk berpikir sebelum berbicara, di mana sebelum kita mengungkapkan apa yang akan kita sampaikan, sebelum kita menyampaikan informasi apa yang akan kita sampaikan, sebaiknya kita melakukan scanning terlebih dahulu atau pemilihan kata-kata terlebih dahulu, apakah kata ini pantas untuk dikeluarkan, apakah kata ini pantas untuk disampaikan kepada rekan kerja kita agar tidak menyinggung perasaan siapapun. Karena, ada peribahasa bahwa lidah itu setajam pisau gitu ya, dan kita juga harus memegang prinsip bahwa bukan yang penting berbicara, tapi berbicaralah yang pentingnya. Jadi supaya kita juga tidak salah berbicara dan tidak menyinggung si pihak manapun. Untuk yang selanjutnya ada memahami bahasa. Nah, ketika kita melakukan komunikasi bisnis, pastinya kita itu menjalin hubungan itu atau melakukan, kolaborasi bisnis itu tidak hanya dengan mereka yang berada di satu daerah yang sama atau memiliki bahasa, budaya yang sama kan. Yang pastinya kita akan berkomunikasi atau menjalin hubungan dengan mereka yang memiliki perbedaan latar belakang budaya, bahasa, ataupun kebiasaan. Nah, memahami bahasa di sini juga termasuk memahami lambang, simbol, sinyal, yang pastinya juga memahami perbedaan bahasa ya. Nah, di sini sangat penting untuk kita memahami, perbedaan makna dari setiap simbol dalam melakukan komunikasi, perbedaan sinyal ataupun, perbedaan, ya simbol, sinyal, dan juga lambang agar pesan yang akan kita sampaikan dapat diterima baik oleh audiens agar tidak terjadinya kesalahpahaman. Karena kan tadi adanya perbedaan bahasa dan perbedaan budaya yang pastinya akan memiliki perbedaan makna dari setiap lambang, simbol, dan sinyal. Nah, makanya kita itu harus tahu dan harus memahami perbedaan tersebut agar kita tidak salah dalam melakukan komunikasi, supaya pesan yang akan kita sampaikan dapat diterima dengan baik oleh audiens. Oke, yang selanjutnya ada kejelasan pesan. Nah, dalam menyampaikan sebuah informasi, seorang komunikator itu harus menyampaikan pesan sejelas-jelasnya. Meskipun
dituntut untuk menyampaikan pesan secara singkat dan padat, tetapi pesan yang disampaikan juga harus jelas. Penggunaan bahasa atau pemilihan kata juga harus tepat, supaya tidak memiliki atau menjadi, kesalahan pemaknaan gitu ya, didengar oleh audiensnya. Untuk yang selanjutnya ada, daya persuasif. Nah, salah satu tujuan dari komunikasi bisnis ini adalah untuk mengajak komunikan untuk mencapai tujuan komunikator. Jadi bagaimana seorang komunikator ini dapat mengajak audiens sebanyak-banyaknya supaya dapat, mencapai tujuan yang diinginkan oleh komunikan. Seperti misalnya di bisnis online itu kita tuh harus menciptakan sebuah iklan yang dapat menarik para audiens untuk melakukan pembelian kepada produk kita. Yang selanjutnya ada kelengkapan pesan. Nah, dalam menyampaikan pesan, harus secara lengkap dan juga jelas agar tujuan dapat tersampaikan dengan baik. Meskipun, seorang komunikator itu dituntut untuk menyampaikan pesan secara singkat, padat, dan jelas, namun pesan yang disampaikan juga haruslah lengkap supaya tidak adanya kesalahpahaman atau yang disebut juga, tadi disampaikan bahwa agar tidak menimbulkan, eee, makna ganda gitu atau ambiguitas. Jadi nantinya takutnya terjadinya miskomunikasi. Maka sangat penting adanya kelengkapan pesan. Seperti kalau di bisnis online misalnya tuh di dalam, marketplace-nya itu di bawahnya teh didefinisikan atau adanya, eee, deskripsi atau adanya deskripsi mengenai, produknya, misal teh produknya bagaimana, ukurannya setepatnya saran ukurannya bagaimana, mengenai warna, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada, itikat baik. Nah, komunikator ini harus bisa menjaga nama baik perusahaan karena itu sangat berpengaruh terhadap jalannya sebuah perusahaan. Nah, maksudnya harus bisa menjaga nama baik perusahaan ini, kita itu harus bisa bersikap ramah dan sesuai dengan apa, yang seharusnya dilakukan oleh seorang komunikator gitu. Seperti misalnya jika di dalam bisnis online ketika ada pelanggan yang melakukan komplain, nah respon kita itu harus memaafkan dan memahami gitu bahwa menyadari bahwa itu tuh memang kesalahan dari kita. Nah, respon kita itu harus baik dan langsung menanggapi komplain tersebut supaya para pelanggan itu tidak, menyebabkan kapok lah gitu ya untuk berbelanja di toko kita. Jangan sampai itu tuh merupakan pembelian terakhir gitu ya para pelanggan karena tidak direspon oleh kita atau respon kitanya tidak baik ketika ada komplain, membuat mereka itu berhenti melakukan pembelian di perusahaan kita. Oke, kesimpulannya, di dalam menjalankan suatu bisnis atau melakukan komunikasi bisnis, peran 7 pilar ini sangat penting karena dengan adanya 7 pilar ini sangat membantu dalam menjalankan sebuah perusahaannya. Karena komunikasi merupakan suatu hal yang penting ketika kita menjalin sebuah hubungan. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan rekan-rekan semuanya? Manda, izin bertanya. Tadi kan dalam 7 pilar, dalam poin keempat itu ada namanya kejelasan. Nah, mengapa kejelasan penting dalam komunikasi bisnis? Terima kasih. Oke, terima kasih Teh Reni atas pertanyaannya. Mungkin pertanyaan dari Teh Reni mengenai mengapa kejelasan itu penting dalam komunikasi bisnis. Nah, seperti yang saya sampaikan bahwa ketika seseorang itu kurang jelas dalam menyampaikan informasi atau pesannya, maka akan menimbulkan kesalahpahaman gitu atau terjadinya miskomunikasi. Jadi ketika kita tidak menyampaikannya secara jelas, maka pesan yang akan kita sampaikan akan salah diterima oleh audiens gitu. Jadi takutnya nantinya akan terjadinya miskomunikasi dan ada kesalahan pemahaman gitu, Tereni. Bagaimana, Tereni? Paham Manda, udah cukup. Terima kasih, Tereni. Apakah ada pertanyaan lagi? Sudah cukup paham, Kak Amanda. Oke, baik rekan-rekan semuanya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.